Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa SMPN 2 Cimahi akan mempresentasikan materi sistem reproduksi pada manusia. Nama saya Fikri Kamal Saputra. Nama saya Nadia Ahmad Maulidina. Nama saya Wulan Atulaini. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup para makhluk hidup. Alasan mengapa sel mengalami pembelahan yaitu 1. Pertumbuhan. Makhluk hidup tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. 2. Perbaikan. Luka yang sembuh disebabkan oleh perbaikan jaringan yang dilakukan oleh sel. 3. Reproduksi. Karena berkembang biak adalah ciri lain dari makhluk hidup. Menurut teori sel yang dinyatakan oleh Rudolf Virchow bahwa semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Pembentukan sel baru dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui pembelahan sel. Ada 2 pembelahan, pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, sel somatik, sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada sel-sel reproduksi yang menghasilkan sel telur dan sperma. 1. Pembelahan mitosis. Pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan yang dihasilkan memiliki karakter yang sama seperti induknya, baik dalam jumlah kromosom maupun susunan genetika yang sama, sehingga dapat disebut diploid. Ada 4 fase di dalam pembelahan mitosis yang dapat kita singkat menjadi profase, metafase, anafase, dan telofase. 2. Pembelahan meiosis. Pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan. Sel anakan yang dihasilkan hanya memiliki separuh jumlah kromosom dari induknya, sehingga disebut haploid. Berbeda dengan pembelahan mitosis, fase pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu proma tahap 1, lalu proma tahap 2, sehingga menghasilkan 4 sel anakan. Organ reproduksi laki-laki. Alat reproduksi laki-laki dapat dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar, contohnya 1. Penis sebagai saluran keluarnya urin dan sperma. 2. Skrotum untuk mencegah suhu testis. Sedangkan alat kelamin dalam yaitu 1. Testis sebagai organ yang memproduksi sperma dan hormon testosteron. 2. Epididymis sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. 3. Vas deferens penghubung epididymis dan uretra. 4. Uretra sebagai saluran keluar sperma dan urin. 5. Kelenjar vesicula seminalis penghasil zat untuk perkembangan sperma. 6. Kelenjar prostat sebagai penghasil zat asam yaitu asam sitrat, pepsinogen, lisozim, dan amilase. 7. Kelenjar Cowper atau bulba uretra sebagai penghasil zat basa untuk menetralkan urin. Spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Proses pembentukan diawali dari sel induk sperma atau spermatogonium yang mengalami pembelahan secara mitosis yang menghasilkan spermatosit primer maupun meiosis yang menghasilkan spermatosit sekunder dan mengalami perkembangan menjadi spermatid sehingga spermatid pun berdiferensiasi menjadi spermatozoa yang memiliki ekor. Organ reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita juga dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar yaitu vulva, labium, dan saluran kelamin. Vulva yaitu celah paling luar di alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sebatar bibir kanan dan kiri yang disebut labium. Alat kelamin dalam yaitu 1. Ovarium sebagai penghasil sel telur atau ovum. Alat kelamin dalam yaitu 1. Ovarium sebagai penghasil sel telur atau ovum. 2. Saluran telur atau tuba falopi sebagai penghubung ovarium dengan rahim atau uterus. 3. Infundibulum struktur berjumbai dan pangkal tuba falopi. 4. Rahim atau uterus tempat berkembangnya janin. 5. Endometrium lapisan yang membatasi rongga rahim dan melurus saat menstruasi. 6. Vagina saluran tempat keluarnya darah menstruasi dan saluran keluarnya janin. 7. Serviks atau leher rahim merupakan bagian struktur bawah rahim yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Oogenesis proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi dalam ovarium. Oogenesis dimulai saat seorang perempuan di dalam kandungan. Sel primordial membelah sel mitosis membentuk oogonium atau sel induk. Selanjutnya terjadi pembelahan secara bertahap seperti mitosis sehingga menghasilkan oosit primer.
Pembelahan meiosis pertama menghasilkan oosit sekunder dan satu badan polar pertama. Pembelahan meiosis kedua menghasilkan ootit dan 3 badan polar kedua. Lalu badan polar atau polarosit tersebut ketiganya akan berdegenerasi dan tidak berkembang. Dan hanya satu ootit tersebut saja yang menjadi satu sel telur atau ovum. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang telah kami presentasikan hari ini bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.